Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan menjelaskan hasil kerja dari kelompok kami yang bertema pelecehan seksual. Nama Rafid Ahmad Saniko, NIM 2023 60147. Saya Yuri Milian dengan NIM 2023 60186. Saya Mahalia Putri Paningge dengan NIM 2023 60146. Yang pertama, kondisi ideal kalau tidak ada pelecehan seksual itu menerapkan peraturan. Jadi contohnya menerapkan peraturan yang ada di tempat kerja. Semua orang berpositif thinking. Jadi nggak ada yang pikiran kotor. Misal kita di tempat nongkrong atau dimanapun, berkumpul dengan nyaman tanpa ada pikiran jelek. Jadi tetap aja sih nongkrong, jadi nggak ada yang berpikiran jelek itu. Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak semakin marak. Pada tahun 2021, Komnas Perempuan menyatakan ada 2.945 kasus kekerasan seksual. 8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Faktanya, siapapun bisa menjadi sasaran pelecehan. Kita tidak hanya bicara soal sentuhan, tapi juga apa yang disebut catcalling, stalking, melakukan paksaan kencan, pertanyaan yang terlalu pribadi atau sederet lainnya. Juga pelecehan melalui dunia maya lewat komentar-komentar yang tidak sepatutnya. Di lingkungan anak usia dini ini termasuk kondisi yang mungkin sekarang juga ada maraknya pelecehan seksual. Kondisi realita kenyataan yang kedua, kumpulan yang membahas bau porno. Jadi misal ada kumpulan itu zaman sekarang mungkin ada yang membahas bau porno ya. Sering melihat atau menonton film terlarang sehingga tidak bisa mengontrol perasaannya jika melihat lawan jenis. Jadi kalau kita udah ada pikiran kotor dan sering melihat seperti film porno, mungkin melihat yang mungkin bahasanya seksi sedikit atau baju yang rada ketat sedikit itu udah melayang-layang mungkin pikirannya. Pelecehan seksual definisinya menurut Komnas HAM, tindakan bernuansa seksual yang disampaikan melalui kontak fisik atau non fisik yang menyasar tubuh seksual atau seksualitas seseorang. Yang kedua, perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Untuk yang ketiga ini menurut Meiti Arianti, pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku yang berkonotasi seks yang dilakukan sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat, dan tindakan. Dampak dari pelecehan seksual sendiri: 1. Trauma berat yang dialami korban. Yang kedua, merasa selalu tidak aman. Yang ketiga, pelecehan seksual dapat mengakibatkan gangguan pada kejiwaan korban. Pihak yang terlibat dari pelecehan seksual biasanya dari guru, BK atau kepala sekolah. Yang kedua, pihak yang terlibat di tempat kerja seperti HRD, mandor, teman kerja. Pihak yang terlibat di keluarga seperti ayah tiri, ibu tiri. Faktor penyebab dari pelecehan seksual: 1. Kurangnya pendidikan seksual sejak dini. Yang kedua, hawa nafsu. Yang ketiga, pikiran pelaku yang sudah dibutakan oleh seks. Untuk yang selanjutnya, ada pencegahan agar tidak terjadinya pelecehan seksual. Itu mungkin yang pertama, berpakaian dan berperilaku sesuai standar. Jadi kalau bisa mungkin pakaiannya jangan yang stan, terus jangan yang menonjol gitu. Untuk yang kedua, gencar mengedukasi tentang seks sejak usia dini agar harapannya tidak ada pikiran untuk melakukan pelecehan. Jadi kan zaman sekarang mungkin
jarang sekali untuk orang tua mengedukasi seksual sejak usia dini. Untuk yang ketiga, sering memproteksi pada anak atau mendekati anak agar anak dapat bercerita kepada orang tua dan menganggap orang tuanya sebagai teman. Jadi biar kita kalau misal ada apa-apa, kita dapat perlakuan apa itu kita dapat bercerita kepada orang tua atau orang terdekat kita. Untuk selanjutnya, peran sistem. Yang pertama, BK sebagai konseling di sekolah. Untuk yang kedua, peran sistem melaporkan ke atasan dan memberi sanksi kepada pelaku pelecehan seksual tersebut. Untuk yang ketiga, memberikan sanksi sosial dan jika perlu melaporkan pada pihak yang berwajib. Solusi dari pelecehan seksual. Nomor 30 ini mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Sekarang ini kita tidak lagi menghadapi penjajahan oleh bangsa asing, tetapi ada bentuk penjajahan lain yang masih terjadi di sekitar lingkungan kita, yakni kekerasan seksual. Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan merenggut kemerdekaan pelajar untuk mengembangkan potensi dirinya dengan sehat, aman, nyaman, dan optimal. Keinginan yang kuat untuk memerdekakan semua peserta didik di Indonesia menggerakkan kami untuk mengesahkan Permendikbudristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Peraturan ini kami keluarkan sebagai pedoman bagi perguruan tinggi untuk membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di dalam kampus dan menentukan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Yang pertama, solusi yang nyata bisa melakukan atau mengeluarkan orang tersebut. Yang kedua, menindak dengan tegas atau membuat peraturan yang lebih tegas walaupun pelaku di bawah umur. Yang ketiga, memberikan pendampingan dan pemulihan pada psikologi. Saran atau rekomendasi dari pelecehan seksual: berpakaian sesuai peraturan, mengontrol siswa di lingkungan sekolah, semisal itu ada di lingkungan sekolah. Yang ketiga, merangkul korban dan memberikan space untuk menenangkan diri. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 2 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.